Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati SPDI. Saya mengajar pendidikan agama Islam di SMK IPTEK Jakarta, sekaligus mahasiswi PPG Darjat Batch 3 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswi 452001484. Pada kesempatan kali ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 10 dengan subtema menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari sifat tercela, berfoya-foya, ria, takabur, sum'ah, dan hasad. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya diawali dengan membaca Bismillah, kemudian istighfar 3 kali, sholawat 3 kali, baru nanti kita akan mulai pelajaran. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, terima kasih anak-anakku. Nah, hari ini yang akan kita pelajari, sebelumnya Ibu akan menanyakan. Ibu mau bertanya sama kalian, sudahkah hari ini hidup kalian bermanfaat? Dari bangun tidur sampai berada di sekolah kita ini. Sudah bermanfaat? Sudah. Apa contoh hidup kita sudah bermanfaat? Angkat tangan. Apa? Berzikir pagi-pagi. Berzikir, sholat, apalagi? Belajar Bersolawat, bersedekah, mengaji. Manfaat dan hidup yang penuh manfaat, salah satunya tadi yang seperti kalian sebutkan, sholat, berzikir, bersolawat, beristighfar. Tadi kalian sudah beristighfar sebelum memulai belajar. Bersolawat tujuannya adalah meminta keberkahan kepada Allah. Keberkahan apa? Keberkahan hidup dan keberkahan ilmu. Jadi biasakan sebelum mengawali semua kegiatan, yang pertama diawali dengan Bismillah, dengan menyebut nama Allah, kemudian beristighfarlah agar kita terus bisa mengintrospeksi diri, mengoreksi diri, dan bersolawatlah kepada Rasulullah agar kita kedepannya menjadi umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah. Untuk materi pagi ini kita akan membahas tentang menjalani hidup yang penuh manfaat. Tadi sudah kalian sebutkan, hidup yang penuh manfaat itu bisa mengerjakan sholat, bisa berzikir, bisa bersolawat. Kalian sudah mengerjakannya dari bangun tidur sampai kalian berada di sekolah ini. Nah, di dalam menjalani hidup yang penuh manfaat itu tidak mudah. Ada perbuatan-perbuatan tercela agar kita tidak memiliki hidup yang bermanfaat. Perbuatan tercelanya apa? Salah satunya sombong, kemudian pelit dalam ilmu, apalagi berzina,
Kemudian Minuman keras. takabur, ria, dan minuman keras. Masih banyak yang lain. Jadi kita akan memiliki hidup yang tidak bermanfaat apabila kita mengerjakan atau memiliki perbuatan tercela atau sifat tercela. Perbuatan yang tercela itu apa tadi? Memiliki perbuatan yang tercela itu salah satunya adalah berzina. Kalau sifat tercelanya adalah yang tadi kalian sebutkan, sombong, ria, takabur, kikir, pelit. Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Menjalani hidup yang penuh manfaat dengan menghindari perbuatan tercela. Next. Tujuan pembelajaran dari materi hari ini adalah, coba Ananda Rifki bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Datang. Tujuan pembelajaran adalah menjalani hidup yang penuh manfaat dengan menghindari foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Adalah agar Islam dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terwujud kepribadian bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Sebagai siswa diharapkan mampu menganalisis dampak negatif dari sifat-sifat tersebut, serta membiasakan diri berperilaku rendah hati dan bersyukur. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kita dapat menjalani hidup dengan penuh manfaat dan menghindari sifat-sifat tercela. Next. Maknanya adalah dari materi yang akan kita bahas, yang pertama adalah menjalani hidup yang penuh manfaat berarti menjalani kehidupan dengan cara yang bernilai, produktif, dan membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Ini dilakukan dengan menghindari sifat-sifat tercela yang tadi sudah kita sebutkan. Nah sekarang coba ibu mau tanya dulu, berfoya-foya itu yang seperti apa sih? Apa arti yang berfoya-foya? Angkat tangan dulu baru nanti. Apa? Boros duit. Boros uang. Menghambur-hamburkan uang. Menghambur-hamburkan uang. Apa? Oh, ya, menggunakan uang tidak sesuai dengan manfaatnya. Ada lagi? Jadi, arti dari berfoya-foya adalah menghamburkan uang. Itu. Kalian nih contohnya seperti apa sih menghamburkan uang? Kalian dikasih uang saku, satu hari 50.000. Kalian bawa semua tuh ke sekolah. Sampai sekolah kamu traktir tuh, biar teman-teman pada ngedeketin kamu rela traktir teman-teman kamu. Uang saku yang harusnya jatahnya dari pagi sampai sore 50.000 itu sampai sore, tapi habis ketika di sekolah. Itu tandanya kalian punya sifat berfoya, tidak bisa menggunakan uang dengan baik. Apa dampaknya? Kesenangan sesaat. Tiba-tiba besok kalian tidak dikasih uang jajan. Maaf, karena orang tua kalian tidak ada uang. Siapa yang bisa membantu? Apakah teman kalian yang kamu traktir membantu kalian? Tidak kan? Nah, bagaimana cara kita menghindari berfoya-foya? Caranya adalah memanage keuangan. Karena di sini berfoya-foya itu lebih tertuju kepada uang. Orang yang sudah punya uang banyak pasti di dalam dirinya tertanam ingin serakah, ingin punya banyak barang, ingin menyenangkan dirinya dengan membeli barang apapun itu tanpa melihat manfaatnya. Itu caranya, kita harus bisa memanage keuangan. Ayo, next. Dan ya,
menghabiskan waktu atau sumber daya dengan cara yang berlebihan untuk bersenang-senang tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang lebih penting. Kalian nih calon-calon imam, sekarang kamu bisa punya uang sendiri, kamu bisa tuh melampiaskan kesenangan kalian sendiri, karena yang nyari uang kalian sendiri. Nanti pada saat kalian memasuki fase kalian bisa mengambil atau meminta anak perempuan dari orang tua yang lain, kalian akan menghidupi perempuan tersebut. Maksudnya apa? Bagaimana cara kalian laki-laki untuk bisa menanamkan sifat untuk tidak berfoya-foya kepada pasangan kalian. Lihat deh sekarang perempuan, udah bisa dilihat kan? Mereka berfoya-foya, mereka mengepus kondisi keluarganya dengan cara apapun itu. Dia harus tampil cantik, intimate. Dia harus fashionable. Dia harus ikut sama teman-temannya. Teman-temannya pakai iPhone, gimana caranya dia harus bisa ikutan pakai iPhone. Tuh, tugasnya apa? Gimana cara laki-laki bisa mendidik pasangannya untuk bisa mengerem atau menghindari sifat berfoya-foya. Kalian yang banting tulang ya untuk mencari nafkah, otomatis nanti kalian akan menyerahkan semua rezeki yang kalian dapat ke pasangan kalian. Ternyata pasangan kalian berfoya-foya nih. Harusnya gaji kalian cukup sampai akhir bulan, belum waktunya akhir bulan sudah habis. Kan tugas kalian sebagai laki-laki ini apa? Menjadi imam. Kalian sekarang menjadi imam untuk keluarga kalian dulu, untuk orang tua kalian, untuk kakak-kakak kalian, untuk adik-adik perempuan kalian. Yang kedua, kalian akan menjadi imam di dalam rumah tangga pasangan kalian. Dan yang ketiga, kalian menjadi imam untuk keluarga kalian. Karena kalian jadi seorang ayah. Kalau kalian ngaji aja nggak bisa, suruh mimpin sholat aja nggak bisa, anak kamu ngomong, lah emang bapak nggak bisa sholat? Malu gak? Papa, Al-Fatihah itu artinya apa sih? Nggak tahu, tanya aja sama mama kamu. Mamanya juga nggak tahu. Imbasnya adalah dampak negatifnya itu, ya anak itu akan lebih parah dari kalian orang tuanya. Contohnya adalah seseorang yang mendapatkan uang saku lebih memilih menghabiskan untuk membeli barang-barang mewah. Kalau kita lagi kaya ya bebas, kaya raja, orang yang lagi banyak harta itu. Semua di sekelilingnya itu harus tunduk, dan orang sekelilingnya itu akan nurut karena dia kekuatannya uang. Begitu. Berpikirlah bagaimana cara menghindarinya. Satu, keimanan. Kalau kalian sudah dididik imannya, Islamnya dari kecil, insya Allah kita bisa menghindari. Setidaknya menghindari, walaupun kita pernah mengalami berfoya-foya, tapi setidaknya kita diingatkan sama Allah. Oh iya ya, tadi kok nyesel ya, belanja banyak banget. Ternyata nggak dipakai, digelepakin gitu aja. Itu tandanya kalian tuh lagi disentil sama Allah, diingetin sama Allah. Tapi orang yang nggak punya iman dan Islam itu akan dibiarkan, akan mengulangi lagi sampai uangnya belum habis, dia akan terus berfoya. Paham sampai sini? Berfoya-foya. Kita membahas yang kedua. Perbuatan tercela yang kedua adalah ria. Apa? Ibu mau tanya ya sama kalian. Apakah sama ria dengan takabur? Beda. Apa?
Beda. Apa yang membedakan ria dan takabur? Angkat tangan. Apa bedanya ria dan takabur? Jawab, angkat tangan, nggak apa-apa. Salah jangan takut salah. Yang penting kita bisa aktif. Apa ria? Adwali, jawab aja. Ria haus akan pujian, Bu. Kalau ria haus akan pujian. Ada lagi? Tadi teman kita Fadli sudah bilang kalau ria itu haus akan pujian. Kalau sombong, kalau takabur, Ngomong. takabur itu sombong. Nah, ini kita akan bahas ya. Ria adalah sikap atau perilaku yang menunjukkan amal atau kebaikan dengan tujuan mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain, bukan karena ikhlas karena Allah. Betul tadi kata Pak Fadloli. Terima kasih Pak Fadloli. Haus akan pujian. Nanti di dalam ria itu, rianya itu ada dua. Ria dalam beribadah dan ria dalam beramal. Bukan ria Septiadi ya, tapi ria. Ria dalam beribadah itu apa? Ria dalam beribadah itu yaitu kalian sholat bukan karena Allah. Sholatnya mungkin karena pengen dilihat ceweknya. Sholatnya karena pengen dilihat sama gurunya. Niatnya bukan karena Allah, tapi karena pujian orang lain. Ibu mau tanya ya, kalau kalian sholat, tapi kalian tuh main-main dalam gerakannya, dalam bacaannya, dalam semuanya. Yang ibu lihat ya, kalian sholat tapi sambil jitak temennya, sholat sambil angkat kaki, sholat sambil petang-petang. Itu bagaimana sholat yang seperti itu? Tidak salah. Yang membatalkan sholat itu apa? Bergerak lebih dari 3 kali. Sekalipun kalian ada dari anggota tubuh kalian yang gatal, itu caranya cuma diusap, bukan digaruk-garuk, bukan. Tapi caranya cuma diusap. Tapi kenapa ibu selalu melihat pada waktu sholat zuhur kalian itu lebih dari 3 kali gerakan sholatnya? Jitak orang lagi sujud didorong pantatnya. Malu sama anak TK, bukan SD lagi, anak TK. Anak TK kalau setiap hari Jumat itu praktek sholat dari niat takbiratul ihram, nggak ada. Kalau dibilang sama gurunya jangan bergerak, jangan bercanda, nurut. Kalian ditegur malah makin-makin, padahal kalian sudah balik. Kalau udah balik kan sholatnya udah ditanggung sendiri kan, dosanya juga ditanggung sendiri kan. Semua sholat yang kalian lakukan, entah itu pahalanya, entah itu bacaannya, semuanya yang kalian lakukan. Nih, buat tadi malam habis sholat tahajud, aduh mau tahu nggak? Buat tadi malam sholat tahajud sampai nangis. Amer, dikasih tahu ke semua orang, dikasih tahu kalau dia beribadah. Malam niatnya tahajudnya bukan karena Allah, tapi karena ingin pamer. Besoknya dikasih tahu ke teman. Tidak ikhlas karena Allah, tapi karena sesama manusia. Contohnya adalah seorang siswa yang rajin beribadah, tetapi niatnya bukan karena Allah, melainkan agar dipuji oleh teman-temannya. Ibu mau tanya sama kalian, biar kita menghindari ria apa? Cara menghindari ria. Cara menghindari ria apa? Beramal ditutupin, Bu. Beramal harus ditutupi. Tangan kiri jangan sampai melihat pada saat kita beramal. Cara menghindarinya itu. Kemudian apa lagi? Apa dia? Niatkan seluruh ibadah dan amal kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat karena Allah.
Basmalahnya karena Allah. Semuanya dilakukan niat karena Allah. Mau nggak dilihat, mau dilihat sama orang, tetap niatnya sama Allah. Ada nggak berzina niatnya karena Allah? Ada nggak mencuri niatnya karena Allah? Nggak ada kan? Kalau kita diawali dengan ya Allah Bismillah, mau ke sekolah karena Allah, itu udah niatnya sama karena Allah. Di sekolahnya dia bisa dapat ilmunya atau tidak, di sekolah dia tidur, itu ya udah diserahkan semuanya sama Allah. Karena kita itu manusia seyogenya hanya berikhtiar. Kalau udah niatnya sama Bismillahirrahmanirrahim, niatnya sama Allah, yang tadinya suka tidur, insya Allah sama Allah dibalikan lagi tuh rasa ngantuknya. Jadi seneng deh diajarin sama guru ini, jadinya nggak ngantuk begitu. Kita ulang lagi. Jadi berfoya-foya itu apa tadi? Menghambur-hamburkan uang, terus waktu dan sumber daya. Sedangkan ria adalah sikap yang ingin diuji. Nah, kita akan membahas lagi. Perilaku yang selanjutnya adalah takabur. Coba Mulyana baca apa itu takabur, Mul? Takabur adalah sifat sombong atau merasa diri lebih tinggi dan lebih baik daripada orang lain. Orang lain yang takabur sering merendahkan orang lain dan juga menerima kebenaran. Jadi takabur adalah sifat sombong atau merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Contoh kecilnya gampang. Kalian merasa lebih pintar daripada temennya. Lu nggak bisa lu, gua yang bisa. Lu kan paling kecil, nggak nyampe pasti. Merendahkan orang lain, selalu merasa dirinya lebih tinggi, lebih tinggi dalam hal apapun itu, dalam hal ilmu, dalam hal penampilan, dalam hal ekonomi. Bisa kalau udah takabur itu akan meliputi semuanya. Lu kan nggak bisa, lu kan nggak punya. Nih takabur. Kalau ria tadi pengen dipuji, kalau takabur merasa lebih tinggi, lebih dari segala-galanya. Banyak anak-anak sekarang, kalau dia kata kalian, banyak kamu. Contohnya apa? Seorang pelajar yang merasa dirinya lebih pintar dari teman-temannya, sehingga sering diremehkan oleh kalian juga. Ini nggak bisa diremehin sama yang bisa. Teman-temannya ikutan nggak? Iya. Akan ikutan. Nah itu karena sudah tidak ada iman dan Islam, jadi mulutnya akan ikutan. Udah punya sifat tercela, punya juga perkataan yang tercela, yang buruk. Sifatnya sudah tidak baik, perilakunya juga tidak baik. Sifat, perilaku, dan perkataan itu akan menyatu, akan ikut serta. Paham dari takabur? Apa yang membedakan takabur dengan ria? Ria harus pujian. Apa? Kalau ria harus pujian. Pujian. Takabur sombong, merendahkan orang lain. Payung kematahuna. Takbir dulu sama-sama. Allahu Akbar. Masih semangat ya? Ayo lanjut aja. Selanjutnya adalah hasad. Apa sih? Sama gak hasad sama takabur? Beda. Coba baca, Virus. Hasad adalah sifat iri atau dengki, merasa tidak senang melihat orang lain yaitu mendapatkan nikmat dan menginginkannya.
nikmat tersebut hilang darinya. Hasad adalah sifat iri atau dengki, merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain. Gatot nih berprestasi, kalian iri, lah baru kayak gitu doang. Kalian gak senang melihat Gatot berprestasi. Lucky baru dibeliin iPhone, terus kamu nggak tahu tuh di rumah ngambek-ngambek sama orang tuanya. Pokoknya gimana caranya saya harus punya iPhone, besok saya bawa ke sekolah. Kamu pamer juga tuh. Berarti kan kamu tidak senang, kamu iri sama kebahagiaan teman kamu. Tuh hasad. Yang ini dikasih jajan banyak, bisa jajan apa aja, iri. Lu jajan mulu dah, bagi dong, endingnya bagi. Itu aja udah termasuk hasad. Kamu iri sama kebahagiaan orang lain. Ini contohnya, seorang teman merasa iri ketika melihat kawannya mendapatkan prestasi dan berharap kawannya gagal. Dari situ. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini yang pertama adalah bagaimana kita mempunyai hidup yang bermanfaat dan terhindar dari sifat tercela. Yaitu satu, semuanya niatkan karena Allah. Sekarang ibu mau salah satu dari kalian, kita akan membahas tentang ayat Al-Qur'annya. Ibu mau sambil kita tes bacaan Qur'annya ya. Doni, maju ke depan Doni. Nek kita balik ke berfoya-foya. Iya Doni, maju ke depan. Ayat Al-Qur'an yang membahas tentang berfoya-foya itu terkandung di dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Kita dengarkan teman kalian membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidakul fil jata wal sikinan wal nasyabili wala tuzbati takbiro innal badirona kaluna iwanal satihini wa kana satinu lirratihi kafirun. Sadaqallahul azim. Artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan engkaulah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang memboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Terima kasih. Next, Harit. Harit. Nanti dipelajari lagi bacaan Qurannya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu iwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbi kafura. Artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.
Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar pada Tuhannya. Terima kasih. Jadi ayat tentang berfoya-foya itu terdapat di dalam surat apa? Terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Di sini dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atizal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ihbana syaitan wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sadaqallahul azim. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya berikanlah hak kepada kerabat dekat juga, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudaranya syaitan, dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nih, hak kita di dalam Quran surat Al-Isra itu, dari harta yang kita miliki itu, hak harta kita itu ada untuk saudara kita, kerabat kita, dan yang terakhir adalah untuk yang melakukan perjalanan jauh. Untuk saudara keluarga kita, contohnya apa? Misalnya nih, Virus tuh di keluarganya itu kaya raya, berkecukupan, hartanya ada. Salah satu sepupunya atau keponakannya itu ayahnya meninggal. Jadi saudaranya Virus yang sepupunya Virus ini, yang seumuran sama Virus itu ayahnya meninggal. Nah, adakah hak keluarganya Virus untuk memberikan hartanya kepada sepupunya itu? Ada. Karena ada hak anak yatim di hartanya keluarganya Virus. Virus hari ini makan pizza, saudaranya pun harus ikutan makan pizza. Virus beli pakaian, saudaranya pun harus diberikan hak pakaian. Jadi kita harus memperhatikan hak harta untuk saudara kita. Itu terkandung di dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 dan ayat 27. Itu melarang kita untuk melakukan perbuatan boros. Ada juga di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusyriku wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya termasuk hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya dengan cara tidak berlebihan dan tidak pula kikir, di antaranya secara wajar. Kalian punya harta banyak, tapi kalian sedekahnya itu terlalu berlebihan. Kalau sudah berlebihan, tadi niatnya akan masuk ke kita bersedekah, tapi sudah berlebihan, akan ada niat iya. Udah niat sedekahnya bukan karena Allah, tapi ingin dilihat orang lain. Kalau kita punya harta lebih, ya udah sesuaikan, sedekahkan dengan tempat yang semestinya. Nggak usah dipamer-pamerin ke kaum duafa, rumah anak yatim, ke panti asuhan.
Coba, menurut kalian bersedekah pada zaman sekarang itu akan menimbulkan ria dan takabur nggak? Yang di post di TikTok, di IG, di media sosial manapun. Walaupun niatnya ingin membantu orang, tapi endingnya akan ria tidak? Iya. Akan mengajak orang lain nggak perlu diajak. Kalau mereka sudah tertanam Islam dan iman, dia akan tahu kewajibannya untuk bersedekah dan berinfak. Nah, di sini di dalam ayat Quran tadi, surat Al-Isra dan surat Al-Furqan itu nanti akan dijelaskan tentang apa itu? Ada tabzir dan israf. Tabzir artinya melampaui batas. Israf artinya boros. Nah, tabzir dan israf ini meliputi 3 poin. Poin yang pertama, tabzir dan israfnya dalam hal makan dan minum. Ibu mau tanya, adab kalian kalau kalian bertamu, misalkan kalian ibu undang main ke rumah ibu suguhkan tuh di meja ruang tamu ada aqua, di sebelah kirinya ada buah-buahan, di sebelah kanannya ada makanan kecil. Kalian kan duduknya kan akan melingkar. Nah, si Virus sama Rian duduknya di bagian makanan kecil, tapi mereka mau buah-buahan. Apa yang harusnya kalian lakukan? Apa langsung nyomot? Apa minta tolong? Atau diam saja? Kita ambil yang ada di depan mata kita. Apa? Yang minta tolong angkat tangan. Berapa orang? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang diam saja. 1, 2, 3. Yang langsung nyomot. Hal yang harus kalian lakukan, adab yang baik yang diajarkan Rasulullah adalah duduk diam dan ambil yang ada di depan kalian. Itu hal yang pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan pada saat berkunjung dan atau bertamu. Ya udah, dia makan yang ada di depannya dia. Nggak perlu nyomot, nggak perlu minta tolong. Akan dikasih dispensasi. Beda hal kalau orang hamil, dia pengen banget buah. Oke, dikasih dispensasinya, dia minta tolong sama sebelahnya. Tolong dong ambilin buah. Karena kan kita nggak bisa prediksi orang hamil, ya kan? Kalau lagi maunya itu, ya udah harus diturutin. Jadi hal yang kalian lakukan, adab yang kalian lakukan untuk tabzir dan apa tadi? Tabzir dan israf dalam bertamu adalah ya udah hadapi hidangan yang ada di depan kamu aja. Itu pada saat kalian bertamu. Terus adab kalian untuk tabzir dan israf pada saat kalian menghadiri undangan. Entah itu undangannya hajatannya di rumah atau di gedung. Kalau di rumah mungkin sedikit ya, hidangannya ada tuh yang ini hidangannya ada sate, ada prasmanan makanan sama bakso. Kalau di gedung kan banyak. Itu gimana yang harus kalian lakukan? Apakah semua makanan harus kalian cicipi? Kalian prasmanan itu kalian ngambil banyak banget tuh. Oh, makanannya enak-enak nih. Jadi kalian nyendoknya banyak, nasinya sedikit, tapi lauk diambil 2 sendok. Apakah itu yang dilakukan? Tidak. Pada saat kalian ngambil banyak, sudah pasti akan habis makanannya. Malah dibuang-buang, malah terbuang. Itu jatuhnya adalah mubazir. Mengambil makanan dan minuman. Intinya dari atasnya, kesimpulan dari materi kita, hidup
Apa tadi? Menjalani hidup yang bermanfaat agar terhindar dari perbuatan tercela adalah memiliki keimanan. Yang kedua, niatkan segala sesuatu karena Allah. Itu ya. Jadi kita sama-sama tadi kalorinya apa? Haus, ujian. Kalau takabur, sombong. Kalau hasad, dengki. Semoga bermanfaat materi kita hari ini. Jangan lupa diaplikasikan, diterapkan. Semoga bermanfaat. Natatim bilhamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.